Sebelumnya viral di media sosial, grup Facebook Fantasi Sedara. Grup FB Fantasi Sedara sekarang sudah diblok oleh Kementerian Kominfo. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas kisah-kisah misteri, horor, dan bahkan kriminal, dan kejadian-kejadian yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Di era digital seperti sekarang nih guys ya, media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jutaan orang menggunakan media sosial itu untuk berbagi cerita, mencari informasi, dan bahkan membangun sebuah komunitas dan juga minat yang sama. Tapi asal kalian tahu nih guys ya, di balik kemudahan internet yang sekarang nih, internet itu ternyata menyimpan sisi gelap yang terkadang luput dari perhatian kita. Bahkan ada beberapa komunitas yang seharusnya itu komunitas tuh nggak ada, tapi ternyata justru dapat tumbuh secara tersembunyi dan bahkan baru diketahui publik ketika kasusnya itu menjadi viral. Nah, kalian tahu nggak nih Bes, tahun 2025 awal sekitar bulan Mei gitu, ada sebuah komunitas yang mengangkat topik yang amat menyimpang. Dan bahkan komunitas itu sangat-sangat mengkhawatirkan karena komunitas itu berkaitan dengan fantasi seksual yang melibatkan keluarga sendiri. Iya, keluarga sendiri gitu, sebuah komunitas yang penyimpangannya itu sangat-sangat aneh. Gak cuma keluarga sendiri, di dalam komunitas tersebut nih Bes ya, bahkan ada orang-orang yang pecinta anak di bawah umur, pedofil. Lalu gimana sih kok komunitas itu bisa terbentuk, siapa orang yang dibaliknya, dan bahkan bagaimana sih penegak hukum bertindak sama si komunitas-komunitas itu. Jadi ada namanya grup Fantasi Sedara. Pertama kali dibuat ternyata di bulan Agustus tahun 2024. Nah, dibuatnya ini oleh seorang pria berinisial MR. Awalnya grup ini tuh nggak banyak diketahui publik, tapi seiring berjalannya waktu nih Bes ya, keanggotaan grup tersebut meningkat tajam hingga mencapai 32.000 orang di tahun 2025. Jadi satu tahun itu meningkat banget tuh orang-orang yang menyimpang, ada 32.000 orang. Nah, grup itu adalah sebuah grup tertutup, jadi nggak semua orang bisa mengakses grup tersebut. Jadi orang-orang yang mau bergabung dalam grup tersebut hanya bisa diakses melalui sebuah undangan. Dan bahkan para anggota-anggota yang ada di dalam grup tersebut, mereka menggunakan identitas samaran dan bahkan seringkali menyembunyikan identitas asli mereka. Nah, komunitas-komunitas ini adalah sebuah komunitas yang dibentuk di Facebook. Jadi di Facebook kan ada kayak buat halaman gitu. Nah, itu dibuat dan bahkan waktu itu sangat-sangat miris nih, dimana topik-topik yang ada di dalam grup tersebut, topik-topiknya itu pasti sangat menyimpang. Salah satu topik yang ada di dalam grup tersebut adalah berbagi cerita rekaan yang menggambarkan hubungan yang tidak pantas dalam lingkungan keluarga. Dimana setelah komunitas Facebook itu tuh viral, dimana hal itulah yang bakal kemudian menimbulkan keresahan masyarakat dan bahkan mendorong warganet itu untuk melapor ke pihak berwajib. Setelah pihak kepolisian menerima laporan, pihak kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Siber melakukan investigasi mendalam. Hasilnya di bulan Mei tahun 2025 nih Bes ya, 6 orang tersangka berhasil diamankan dari berbagai daerah. Ternyata jadi mereka tuh nggak satu daerah. Nah, pelaku-pelakunya itu tersebar di Indonesia guys, ada dari Bengkulu, Blora, Lampung, dan bahkan Yogyakarta dan juga Bekasi. Nah, inisial tersangkanya itu ada MR, DK, MS, MC, MA, dan bahkan KA. Jadi mereka berenam ini punya tugas masing-masing. Yang membuat komunitas Fantasi Sedara ini adalah MR tadi. Nah, di mana awalnya MR ini mengaku bahwa dia ngebuat Facebook itu ataupun halaman itu untuk menyalurkan fantasinya sendiri. Sementara itu inisial DK, dia menjadikan Facebook itu tuh untuk ladang bisnis. Di mana kerjaannya dia itu menawarkan paket-paket konten tidak senonoh dengan harga tertentu dan bahkan melakukan transaksi melalui dompet digital. Jadi dia itu kayak jual barang gitu nih, lu mau nih barang fantasi gitu kan, ada orang yang mau beli, ya udah dibayarin. Jadi DK itu untuk promosi yang hal-hal seperti itu. Nah, di mana para pelaku dalam menjalankan sebuah Facebook apa komunitas tersebut, para pelaku itu menggunakan berbagai cara untuk menghindari pelacakan. Contohnya mereka itu menggunakan VPN, akun palsu, dan bahkan mereka menghindari yang namanya nama asli. Bahkan beberapa dari mereka juga menggunakan platform chatting, transkripsi gitu untuk menyebarkan konten ataupun diskusi lebih lanjut. Jadi untuk orang-orang yang bakal masuk ke grup tersebut juga nggak akan mudah, karena buat orang-orang yang mau masuk ke grup tersebut itu juga harus menggunakan seleksi. Jadi bukan seleksi mau masuk kerja doang, tapi mau masuk ke halaman Facebook Fantasi Sedara juga mereka tuh harus diseleksi. 5 calon anggota itu nanti yang mau masuk ke
komunitas tersebut, mereka tuh harus menjawab soal-soal ataupun sejumlah pertanyaan yang menjurus dan bahkan mencurigakan. Kegunaannya apa sih? Untuk memastikan kesamaan dan bahkan minat mereka itu yang menyimpang kalau bener-bener nih, bukan cuman kayak orang biasa yang pengen kepo doang gitu. Nah, di mana nih Bes ya katanya, konten utama yang ada di grup Facebook tersebut merupakan cerita fiktif yang menggambarkan fantasi hubungan terlarang antara anggota keluarga mereka sendiri. Cerita-cerita tersebut ditulis dalam bentuk narasi yang sangat panjang. Bahkan nih, beberapa dari mereka melibatkan anak-anak dalam karakter yang mereka buat ataupun kisah rekaan itu. Kalian bayangin, ada sebuah komunitas Facebook, ada 32.000 orang, isinya konten-konten menyimpang. Bahkan, selain itu juga nih Bes ya, ditemukan juga gambar-gambar yang dimanipulasi secara digital. Bahkan, ada sebuah konten eksploitasi anak yang jelas sudah melanggar hukum. Jadi, semua itu mereka lakukan secara sistematis dan bahkan diam-diam hingga akhirnya satu demi satu mulai terungkap. Setidaknya setelah diselidiki polisi, ada dua motif yang diungkapkan oleh para pelaku ini. Pertama, di mana mereka tuh ingin menyalurkan fantasi mereka sendiri yang sangat menyimpang itu. Karena mereka itu merasa bahwa mereka itu tidak bisa mengekspresikan hasrat mereka di dunia nyata. Jadi mereka ngebuatlah ataupun masuk ke Facebook tersebut. Sehingga mereka ini memilih untuk melakukan secara daring. Dan yang kedua, ada motif keuntungan ekonomi. Kan dimana tadi beberapa pelaku itu kan menjual konten-konten yang berbau seksual dan bahkan berbayar. Seolah-olah mereka menjadikan nih tindakan ilegal itu sebagai sebuah komoditas. Nah, setelah itu kan viral di media sosial, banyak banget yang nge-share tentang komunitas-komunitas ini. Banyak masyarakat yang mengeluhkan ada sebuah komunitas yang menyimpang seperti itu. Banyak orang tua yang rasa takut nih, buat anak-anaknya takutnya. Ada 32.000 orang yang ada di dalam komunitas tersebut, ada di sekitar mereka. Akhirnya, tindakan para pelaku ataupun para tersangka ini melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka dijerat dengan 3 pasal sekaligus, yaitu pasal UU ITE, pornografi, dan bahkan perlindungan anak. Yang ancaman hukuman mereka itu bisa mencapai 15 tahun penjara dan bahkan denda 6 miliar rupiah. Viralnya komunitas tersebut di sebuah Facebook, akhirnya Kominfo langsung bertindak cepat dengan menutup grup tersebut dan bahkan mereka memblokir lebih dari 30 tautan yang mengarah ke konten serupa. Bahkan pihak Meta juga diajak kerjasama oleh pemerintahan Indonesia untuk memastikan grup-grup yang serupa ataupun grup-grup yang menyimpang itu dihapus dari platform mereka. Bahkan waktu itu masyarakat pun menyambut baik tentang tindakan ini dan bahkan banyak yang berharap agar penegak hukum yang ada di Indonesia ini semakin tegas dan bahkan pengawasan terhadap platform digital itu semakin ketat. Dimana dari segi psikologis nih Bes ya, perilaku menyimpang semacam ini bisa timbul karena trauma masa kecil, lingkungan keluarga yang disfungsional, dan bahkan paparan konten yang gak sehat sejak mereka masih kecil. Bahkan para pelaku juga mengalami gangguan seksual seperti pedofilia atau bahkan incest, yaitu sebuah gangguan yang sangat serius dan bahkan membutuhkan penanganan profesional. Bahkan nih Bes ya, setelah viralnya grup fantasi sedarah itu di Medan digegerkan dengan penemuan jasad seorang bayi laki-laki di dalam sebuah kardus. Nah, di mana bayi laki-laki itu dikirim menggunakan ojek online. Nah, yang ngebuat kasus ini semakin mengerikan adalah fakta di balik siapa pengirimnya. Nah, di mana bayi malang itu ditemukan sudah keadaan tidak bernyawa ketika seorang pengemudi ojek online menyerahkan sebuah paket ke Masjid Jamik yang terletak di Jalan Ampera 3, Kecamatan Medan Timur pada Kamis 8 Mei tahun 2025. Namun ternyata saat dibuka bikin semua orang itu kaget nih Bes, karena di dalam kardus itu terbungkus kain putih seperti jasad bayi mungil yang tak berdosa. Nah, di dalam kardus tersebut hanya ada seorang bayi tersebut, nggak ada identitas, nggak ada catatan medis juga. Akhirnya kasus itu viral dan langsung menyita perhatian masyarakat dan bahkan pihak kepolisian. Nah, akhirnya penyelidikan tuh cepat dilakukan oleh pihak polisian. Nah, dari situlah guys, satu demi satu fakta terungkap siapa pengirim dan siapa yang punya bayi itu. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada namanya Renaldi umur 24 tahun dan Najma Hamidah. Najma ini adalah adiknya, berumur 21 tahun. Nah, mereka berdua ini incest. Di bayi yang mereka kirim lewat ojek online yang bakal ditaruh di masjid itu adalah anaknya. Anak si Najma ini.
Nah, ayahnya yaitu ayahnya Renaldi. Najma sama Renaldi itu adik kakak. Nah, setelah mereka ditangkap, mereka mengaku bahwa mereka itu sudah melakukan hubungan saudara ini sudah 3 tahun. Nah, sebuah hubungan terlarang yang selama ini mereka sembunyikan di publik dan juga keluarga mereka. Dan dari hubungan itulah nih Bes ya, sang bayi terlahir dan kemudian meninggal dunia nggak lama setelah dilahirkan. Setelah itu polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan penelusuran lebih dalam penyebab kematian bayi tersebut. Nah, pengakuan Renaldi dan juga Najma ini ngebuat orang itu kok bisa hubungan mereka itu bisa berjalan 3 tahun lamanya tanpa ada yang tahu gitu. Dan kenapa mereka bisa melakukan hal yang menyimpang seperti itu? Karena gue tuh aneh ya guys ya, kenapa orang-orang itu bisa nafsu dengan keluarga sendiri gitu. Setelah bayi itu meninggal, mereka malah memasukkan bayi tersebut ke dalam sebuah kardus, dikirim melalui ojek online. Dan yang paling mirisnya malah dikirim ke masjid, di mana masjid ini adalah tempat yang suci, tempat berdoa, dan bahkan mereka tuh malah menjadikan saksi bisu dari kisah cinta yang penuh dosa yang mereka lakukan. Akhirnya Kapolrestabes Medan mengonfirmasi bahwa Renaldi dan juga Najma kini telah ditahan. Proses hukum mereka itu tetap berjalan sementara publik masih tercengang. Loh, kok bisa? Masih banyak yang penasaran kenapa mereka itu bisa cinta gitu. Dimana hubungan itu tentu saja bukan hanya sekedar cerita cinta yang salah arah. Dalam pengakuannya Renaldi, di mana Renaldi ini bilang bahwa adanya itu bekerja sebagai PSK, pekerja seks komersial. Waktu itu dia ngerasa bahwa dia nggak rela kalau sebuah adiknya itu disentuh oleh pria lain. Tetapi dalam logikanya dia malah itu justru memilih untuk menjadi pelanggan tetap adiknya sendiri. Bahkan lebih memilukannya lagi nih Bes ya, hubungan incest ini tidak terjadi hanya sekali, tapi berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan pihak keluarga dan juga warga sekitar itu nggak pernah mencium kejanggalan dari adik dan kakak itu. Hingga akhirnya setelah didesak oleh pihak polisi, akhirnya sang adik Najma ini mulai mengungkapkanlah unek-uneknya dia. Dimana Najma ini bercerita bahwa latar belakang keluarga mereka ini adalah keluarga yang bermasalah, orang tua yang nggak harmonis, dan bahkan ekonomi mereka terpuruk. Cuma sejak kecil sudah dipaksa untuk lebih mandiri dan bahkan berakhir di jalanan. Kenapa dia bekerja sebagai PSK? Karena menurut dia PSK ini adalah semacam jalan keluar dari kelaparan yang dia rasakan sejak kecil. Nah, kakaknya justru malah menjadi bayangan gelap yang menjerat si Najma dari dalam rumah dia sendiri. Sebenarnya hubungan mereka berdua ini bukan sama-sama mau. Si Najma ini sempat berusaha ingin mencoba kabur, tapi ancaman dan juga tekanan psikis yang ada di otaknya dia itu membuatnya semakin terus terjebak. Nah, dimana menurut psikolog nih Bes ya, bahwa kakaknya ini mengalami distorsi moral yang sangat parah, campur antara obsesi dan bahkan rasa ingin memiliki. Dan juga adanya diagnosis mengalami trauma yang sangat kompleks. Jadi, kasus mereka berdua ini bukan hanya tentang kasus incest semata, tapi kayak sebuah kombinasi abuse, kontrol, dan bahkan mental disorder. Di balik kasus ini Bes ya, ada sebuah luka sosial yang belum sembuh kayak kemiskinan, pendidikan yang sangat rendah, bahkan sebuah lingkungan yang permisif gitu terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kelakuan mereka berdua ini adalah faktor lingkungan dan bahkan keluarganya. Karena memang dari kecil mereka itu tidak ada keluarga yang mengingatkan, nggak ada keluarga yang benar-benar merangkul mereka, sehingga mereka berdua ini salah jalan. Karena tuh kemiskinan dan bahkan keluarga itu pasti akan menjadi sesuatu hal yang nancep di otak. Kalau nggak kuat gitu kan, bakal melakukan hal-hal penyimpangan. Gitu. Dimana kasus grup fantasi sedarah itu adalah sebuah pengingat keras bagi kita semua bahwa di balik layar bisa saja tersembunyi bahaya yang lebih nyata daripada yang kita tahu saat ini. Nah, Bes, gimana menurut kalian tentang kasus fantasi sedarah ini? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Pokoknya di tahun 2025 waktu itu viral banget grup ini. Nggak ada orang yang menyangka bahwa ada sebuah grup fantasi berisi 32.000 orang yang sudah menyimpang. Mungkin kalau kasus ini nggak terungkap ya, bisa sampai ratusan ribu orang yang memiliki penyimpangan seksual. Sampai nauzubillahi min dzalik. Nah, Bes, menurut kalian gimana? Bisa tuliskan di kolom komentar di bawah tentang kasus ini, tentang kasus grup fantasi sedarah, tentang kasus adik dan kakak di Medan. Nah, Bes, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa nantikan video-video aku berikutnya. Kalian bisa tuliskan juga di kolom komentar video apalagi yang bakal aku bahas. See you in the next video and bye-bye.